Sumpah panik banget. Luka sesar aku muncul nanah. Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Cerita Ayu. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, hidup bahagia, dan diberkahi rezeki yang berlimpah ya. Kali ini aku mau ngebahas cara mengobati dan merawat luka infeksi sesar. Sebelum ke pembahasan, aku mau ngucapin makasih dulu sama teman-teman semua yang udah dukung aku dan nonton video aku yang sebelumnya. Semoga channel aku semakin berkembang ya. Ciri-ciri luka infeksi sesar telah dibahas di video sebelumnya. Nah, sekarang aku mau membahas cara mengobatinya nih. Kalau teman-teman belum ngerasa luka infeksinya itu lebih parah atau belum keluar nanah atau darah, bisa aja dikompres ya bagian luka sesarnya atau bagian yang bengkaknya pakai air hangat menurut pengalamanku. Terus jangan menunda-nunda buat ke dokter. Kalau udah ke dokter baru deh kita minum obat yang diberikan oleh dokter. Aku sih dulu dikasih obat antibiotik sama obat nyeri. Antibiotiknya lumayan mahal, 500.000 itu dapat 10 butir dan harus dihabiskan. Enggak di cover BPJS juga, tapi kalau konsultasinya itu di cover BPJS, tapi nggak tahu tuh kalau asuransi perusahaan di cover atau enggaknya. Terus kita juga harus mengonsumsi protein tinggi lagi nih biar luka infeksi sesarnya itu cepat kering lagi, seperti mengonsumsi telur rebus yang putihnya aja. Kalau aku sih minimal waktu itu 3 butir ya sehari. Kalau teman-teman luka infeksi sesarnya udah nanahan, udah berdarah, harus benar-benar langsung ke IGD, dicek sama dokter atau perawatnya apakah perlu dirawat di rumah sakit atau dirawat jalan aja. Tapi harus diperhatikan nih teman-teman, harus nanya gimana cara perawatannya sama dokter, terus gimana cara membersihkannya. Soalnya kan kalau udah keluar nanah atau darah itu pasti si jahitannya itu kebuka. Nah takutnya nih kitanya enggak tahu ilmunya, cara merawatnya, cara membersihkannya, terus enggak steril juga, jadi malah makin parah deh. Setelah mengonsumsi obat dari dokter, aku tuh harus banyak minum. Yang biasanya seliter sehari jadi harus 2 liter atau lebih. Nggak apa-apa sering pipis juga, yang penting aliran darahnya, terus metabolisme tubuhnya itu terjaga biar kita tuh nggak kekurangan dehidrasi. Soalnya kan infeksi luka sesar itu menyebabkan demam, dan nah kita itu bakalan dehidrasi. Nah jadi biar terhindar dari dehidrasi, terus kitanya juga jadi fit, makanan yang bergizi juga, buah-buahan, sayur-sayuran yang hijau-hijau. Terus jangan sembarangan minum atau mengonsumsi obat-obatan, karena kita kan lagi menyusui nih, takutnya akan berakibat fatal kepada si bayi. Dan yang terpenting itu adalah nggak boleh panik. Soalnya panik, stres, depresi, bingung itu menyebabkan kita tuh jadi salah langkah dan enggak menanggapi suatu masalah itu dengan jernih, enggak kepala dingin. Jadi tenang aja, bicarakan dengan keluarga, segera konsultasikan ke dokter. Kalau misalkan udah sama dokter dikasih tahu cara perawatannya, kita laksanakan di rumah. Kalau dikasih obat kita minum, jaga pola makan, jaga pola tidur juga, banyak konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Itu aja sih menurut pengalaman aku tentang cara mengobati dan merawat luka infeksi operasi sesarnya. Teman-teman juga jangan sungkan untuk bertanya sama teman-teman atau keluarga lain yang mengalami hal yang sama. Jangan gengsi, terus terbuka aja apa yang dirasakan teman-teman ya. Dan teman-teman, kita tuh harus menganalisa penyebabnya apa selain dari kedokteran ya. Soalnya kan salah satu penyebab infeksi sesar itu ketidaksterilannya saat operasi bedah berlangsung. Nah selain itu kita tuh harus tahu nih menganalisa apakah dari pola makan, pola tidur, apakah kebentur juga, kecapean juga. Nah setelah perawatan infeksi sesarnya itu kita tuh harus menghindari hal-hal tersebut. Jadi harus mantrang ya, kalau makanan itu mantrang, terus kegiatannya juga harus dijaga.
jangan stres juga, itu yang paling penting sih. Semangat ya. Setiap kondisi badan seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman, jadi jangan samain satu dengan yang lainnya. Jadi tetap semangat, lekas sembuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.